Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Saya Desya Fitri dengan NIM 0601232036 dari kelas IP2. Di video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip good government dan juga prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik, serta solusi apa yang seharusnya dilakukan menurut pendapat saya pribadi. Salah satu istilah penting yang muncul ke permukaan dan begitu populer pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang bergulir, gerakan reformasi adalah good governance. Pentingnya good governance dalam kewarganegaraan ialah di mana warga negara yang baik tidak hanya memiliki hak dan kewajiban, namun juga berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance adalah fondasi yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan juga berkeadilan. Di mana good governance adalah cara bagi pemerintah untuk mengelola dan juga mengatur negara secara efektif, transparan, dan akuntabel. Di mana demi kesejahteraan rakyat. Inti dari good governance adalah menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efisien, demokratis, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam implementasinya, good governance juga diterapkan pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari kebijakan administrasi hingga keterlibatan warga negara. Tujuan utama dari good governance adalah mewujudkan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi seluruh warga negara secara adil dan juga merata. Para masyarakat sipil dalam mewujudkan good governance, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola dan pemerintahan yang baik. Mereka dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik, di mana organisasi masyarakat sipil dapat memantau kinerja pemerintah, mengawasi anggaran, dan juga menuntut pertanggungjawaban. Mereka juga dapat mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan dan juga pengawasan dari kebijakan. Good governance dalam kewarganegaraan itu sangat penting karena untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan warga negara. Masyarakat sipil juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan juga mendorong pemerintah untuk menerapkan good governance, serta menciptakan budaya, partisipasi, dan juga akuntabilitas di tingkat lokal. Dengan melakukan hal ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan juga masyarakat sipil untuk memperkuat prinsip-prinsip good governance, seperti penegakan hukum yang adil, partisipasi yang aktif, di mana partisipasi aktif warga negara, serta juga efisiensi dan efektivitas birokrasi. Dengan demikian, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah yang strategis seperti meningkatkan transparansi informasi publik, memperkuat integritas aparatur, dan juga mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip good governance diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat yang dimana semua warga negara itu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah dan juga mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan juga mengungkapkan pendapat. Selanjutnya, di mana kerangka hukum yang harus adil dan juga diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalam hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Selanjutnya, adanya dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dalam seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan juga informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia juga harus memadai agar dapat dimengerti. Selanjutnya, peduli pada stakeholder, di mana lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha untuk melayani semua pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya, tata pemerintahan yang baik dan menjabatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal yang terbaik bagi kelompok masyarakat dan dalam kebijakan prosedur. Prinsip ini sering tidak berjalan dengan baik dalam praktik, diantaranya yang pertama adanya kurangnya akses publik terhadap informasi pemerintah, di mana informasi penting seringkali tidak tersedia atau sulit untuk diakses oleh masyarakat. Yang kedua, kurangnya pertanggungjawaban dari pejabat pemerintah, di mana tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan seringkali tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Selanjutnya, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana kebijakan seringkali dibuat tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat. Selanjutnya, birokrasi, di mana birokrasi itu lambat dan penggunaan sumber dayanya tidak optimal, di mana proyek-proyek pemerintah juga seringkali mengalami penundaan dan pemborosan. Selanjutnya, di mana pemerintah itu juga seringkali lambat dalam merespon kebutuhan dan masalah masyarakat. Kebijakan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, penegakan hukum yang tidak merata dan seringkali bias. Hukum seringkali tidak ditegakkan secara adil dan juga konsisten. Dan juga ketidakadilan sosial dan ekonomi yang masih tinggi, serta kelompok-kelompok yang rentan sering kali terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Dan juga kesulitan untuk mencapai kesepakatan bersama karena adanya kepentingan yang beragam. Solusi yang dapat diterapkan dalam hal ini menurut pendapat saya pribadi ialah meningkatkan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan teknologi yang digital untuk menyediakan data dan informasi secara real time, di mana implementasi portal informasi yang mudah diakses dan juga mengharuskan instansi pemerintah untuk secara proaktif mempublikasikan laporan dan juga data-data penting. Selanjutnya, untuk memperkuat lembaga pengawasan seperti Ombudsman dan Komisi Anti Korupsi, di mana hal ini juga menerapkan sistem audit yang ketat dan independen serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, serta melibatkan masyarakat dalam proses audit dan juga pemantauan kinerja pemerintah. Selain itu, dengan mengadopsi pendekatan partisipatif dalam proses pembuatan kebijakan dan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan juga referenda. Hal ini juga meningkatkan edukasi politik untuk masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya dalam partisipasi. Selanjutnya, dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga membangun kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan juga pengembangan. Mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen proyek dan pengelolaan anggaran dengan mengembangkan sistem feedback yang efektif dari masyarakat seperti hotline dan aplikasi pengaduan, dan juga menerapkan mekanisme tanggap darurat yang cepat dan juga efisien untuk masalah-masalah yang membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya juga dengan memperkuat lembaga peradilan dengan memastikan independensi dan juga integritas ya, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan memberikan edukasi hukum kepada publik. Dan juga menjamin bahwa semua warga negara memiliki perlindungan hukum yang sama. Selain itu, kita juga dapat menerapkan kebijakan afirmatif untuk kelompok yang rentan dan memastikan representasi yang adil dalam proses politik dan juga pemerintahan. Selanjutnya, kita juga dapat menerapkan mekanisme mediasi dan juga dialog yang efektif untuk menyelesaikan konflik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan juga mendorong kolaborasi antar kelompok yang berbeda. Sekian penjelasan saja dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai bertemu kembali.